Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ananda Bertama di channel saya sendiri. Kali ini kita akan belajar mengenai perusahaan jasa, bidang perseorangan, latihan soal jurnal umum. Baik, langsung saja. Pada tanggal pertama, Bossa Nova Musik menerima pembayaran pelunasan piutang usaha dari transaksi penjualan jasa pada bulan Mei sebesar $1.500. Jadi bisa kita tuliskan ya, bisa kita akui sebagai kas dan piutang usaha. Kas pada piutang usaha. Di sini kenapa bisa kita akui sebagai kas? Karena menerima pembayaran pelunasan piutang usahanya. Jadi menerima pembayarannya itu kita akui sebagai kas dan pelunasan piutangnya itu kita akui sebagai piutang usaha yang berkurang. Ingat, aset selalu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Keduanya, baik aset kas maupun piutang usaha, itu dua-duanya merupakan aset. Jadi kas bertambah di debit dan piutang usaha berkurang di kredit sebesar 1.500. Lanjut, nomor 2. Pada tanggal 1, Nona Nova melakukan investasi tambahan dengan menyetor 15.000 ke rekening Bossa Nova Musik. Berarti kita nambah lagi nih kasnya. Kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Ingat bahwa liabilitas, ekuitas, dan pendapatan itu selalu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Jadi, jurnalnya adalah kas pada modal sebesar 15.000. Jadi tanggal 1, kas pada modal sebesar 15.000. Untuk ref ini sendiri, ini bisa kita isi sebagai kode akun atau bisa sebagai nomor faktur. Tapi biasanya diisi sebagai kode akun ya. Selanjutnya, masih pada tanggal 1, Nona Nova memutuskan untuk menyewa kantor dekat toko musik lokal. Kantor berarti ini kita menyewa kantornya. Di tanggal ini membayar sewa untuk 1 tahun ke depan, biayanya adalah $6.000. Jadi bisa kita tuliskan sebagai sewa dibayar di muka pada kas. Loh, bedanya sewa dibayar di muka sama dicatat sebagai beban sewa itu apa? Nanti kita lihat di adjusting journal. Kita bisa lihat di jurnal penyesuaian akan ada perbedaan tersebut. Masih pada tanggal yang sama, di tanggal 1, perusahaan membayar premi ini biasanya asuransi ya, sebesar 2.400 untuk polis asuransi yang mencakup tanggung jawab pencurian dan kebakaran. Polis ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun. Ini bisa kita catat sebagai asuransi dibayar di muka atau beban asuransi. Tapi di sini kita catat sebagai beban asuransi saja ya, karena jangkanya adalah 2 tahun. Kita catat sebagai beban asuransi pada kas sebesar 2.400. Nanti yang membedakan pada jurnal penyesuaiannya. Seperti itu. Kita lanjut dulu saja ya. Pada tanggal 2 Juni 2025, perusahaan membeli sebuah truk kecil. Truk ini bisa kita masukkan sebagai akun kendaraan, bisa juga kita spesifikkan sebagai akun truk jika memang intensitas pembelian truk ini tinggi. Jadi truknya bertambah pada debit sebesar 7.200. Sebesar 7.200 ya. Dibayar tunainya 50%. Berarti kasnya berkurang 50%. Jadi 3.600. Sisanya apa? Sisanya akan dilunasi. Nah, kalau sisanya akan dilunasi seminggu kemudian, dalam artian kita harus mengakuinya sebagai utang usaha. Karena ya kita berhutang kepada si pemilik truk tadi. Jadi jurnalnya adalah truk pada kas dan utang usaha. Truknya sebesar 7.200, pada kas sebesar 3.600 di kredit dan utang usaha 3.600 di kredit karena utang usahanya bertambah. Kita lanjut ke tanggal 3.
Tanggal 3 atas nama Bossa Nova Musik. Di sini dia Nona Nova menandatangani kontrak dengan stasiun radio lokal KPRG untuk menyediakan hiburan selama 3 bulan ke depan. Di sini disyaratkan untuk menyediakan DJ tamu yang harus bekerja selama 80 jam per bulan. 80 jam dengan gajinya 2.400. Dan itu dalam 1 bulan. Jika ada biaya tambahan, berarti dia $40 per jamnya. Nah, sesuai dengan kontrak, Nona Nova ini menerima 4.800. Nah, menerima ya, berarti kasnya bertambah. Dan kita harus mengakuinya sebagai apa? Sebagai pendapatan diterima di muka atau sebagai pendapatan jasa. Teman-teman, dalam mengakui pendapatan, kita harus lihat dulu apakah jasa tersebut sudah dilakukan atau belum dilakukan. Nah, karena di sini jasa tersebut belum dilakukan, berarti kita harus mengakuinya sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 4.800. Selanjutnya, kita beralih ke tanggal 3. Masih pada tanggal yang sama. Di sini perusahaan Bossa Nova Musik membayar utangnya sebesar 250. Karena membayar utang berarti ada kas yang berkurang. Di sini karena membayar utang ya, berarti utangnya juga turut berkurang nih, teman-teman. Ingat bahwa liabilitas atau utang itu berkurang di sisi debit. Berarti utang usaha pada kas sebesar 250. Selanjutnya kita lanjut ke tanggal 4. Di sini perusahaan membayar pengacara sebesar 150 untuk memeriksa kontrak tanggal 3 Juni dengan KPRG untuk memeriksa kontrak tadi ya. Berarti kita bisa mencatatnya sebagai beban lain-lain pada kas. Karena di sini tidak ada keterangan dibayar secara kredit. Jadi kita bisa akuinya sebagai pembayaran tunai. Jadi jurnalnya adalah beban lain-lain pada kas sebesar 150. Selanjutnya pada tanggal 5 dibeli perlengkapan kantor secara kredit dari One Step Office Mart seharga 2.000. Berarti di sini perlengkapan kantor bertambah secara kredit ya, dan utang usaha juga turut bertambah. Bertambahnya berapa? Sebesar $2.000. Berarti jurnalnya adalah perlengkapan pada utang usaha sebesar 2.000. Ingat ya, bahwa utang usaha selalu bertambah di sisi kredit. Lanjut, kita ke tanggal 8. Pada tanggal 8 di sini perusahaan membayar iklan di surat kabar lokal sebesar $200. Karena membayar, lagi-lagi membayar, di sisi kreditnya bisa utang usaha, bisa juga kas. Di sini tidak ada keterangan bahwa dibayar secara kredit, berarti kita mengakuinya sebagai pembayaran tunai. Membayar iklan di surat kabar lokal sebesar 200, berarti jurnalnya adalah beban iklan pada kas. Kita akuinya sebagai beban iklan. Selanjutnya, kita beralih ke tanggal 9. Pada tanggal 9, tertera bahwa perusahaan melunasi pembayaran. Melunasi pembayaran ini bisa kita katakan sebagai membayar ya, teman-teman. Membayar pembelian truk pada tanggal 2. Kita lihat kembali tanggal 2. Tanggal 2 truk di sini kita berutang berapa? Oh, 3.600. 3.600 tadi 50%-nya ya. 50%-nya. Berarti kita harus membayarnya sehingga kasnya berkurang di sisi kredit. Berarti utang usahanya juga berkurang di sisi debit sebesar 50% dari 7.200 tadi, yaitu 3.600. Selanjutnya, kita ke tanggal 11.
pada tanggal 11, perusahaan menerima sebesar $1.600 atas jasa sewa peralatan musik. Ingat teman-teman, di sini bukan peralatan saja, tetapi ada jasa sewa peralatan musik. Berarti di sini kita masukkan sebagai pendapatan jasa. Karena apa? Karena kita menerima. Berarti tidak ada secara kredit ya di sini, teman-teman. Jika ada secara kredit, berarti kita harus mengakuinya sebagai piutang usaha. Tetapi di sini tidak ada catatan atau keterangan seperti itu, berarti kita harus mengakuinya sebagai kas. Kas pada pendapatan jasa. Kenapa pendapatan jasa? Karena kita sudah melakukan jasanya. Benar sekali, teman-teman. Sebesar 1.600. Selanjutnya, kita lanjut ke tanggal 13. Perusahaan membayar 500 ke toko elektronik audio lokal untuk menyewa peralatan perekam digital. Karena di sini membayar dan di sini tidak ada tertulis secara kredit, berarti kasnya berkurang pada sisi kredit dan debitnya ini kita harus teliti teman-teman. Di sini bukan peralatan yang bertambah, tapi di sini beban sewa peralatan yang bertambah. Mengapa? Karena di sini sudah tertulis jelas ya, di sini adalah tulisannya adalah sewa peralatan. Jadi kita harus mengakuinya sebagai beban sewa peralatan pada kas sebesar 500. Selanjutnya, pada tanggal 14, di sini perusahaan membayar gaji untuk karyawannya sebesar 1.200 untuk 2 minggu pertama. Nah, lazimnya gaji itu harus segera dibayarkan. Biasanya harus melalui tunai atau melalui bank-bank atau e-money ya. Tapi yang jelas harus diserahkan pada saat itu juga. Bukan mengutang, bukan pula secara kredit. Berarti pada tanggal 14 bisa kita buat jurnalnya, yaitu beban gaji pada kas sebesar 1.200. Selanjutnya, pada tanggal 16, di sini perusahaan menerima jasa sewa peralatan musik senilai 2.400 untuk acara resepsi pernikahan pada bulan depan. Ingat teman-teman, pada bulan depan berarti jasanya belum kita lakukan. Apakah kita bisa menerima atau mengakuinya sebagai pendapatan jasa? Tentu tidak ya, kita harus mengakuinya sebagai pendapatan diterima di muka terlebih dahulu. Nah, dari sejumlah nilai tersebut diterima tunai DP sebesar 1.000. Sisanya baru akan dibayar setelah acara pernikahan. Semisal nih teman-teman tidak ada DP, tidak ada keterangan DP nih dari sejumlah nilai tersebut, ini kita coret. Jadi menerima sampai bulan depan doang. Berarti itu merupakan sebuah informasi, bukan sebuah transaksi. Karena apa? Karena tidak ada jurnal yang harus dibuat. Tetapi karena di sini ada keterangan diterima tunai sebesar 1.000, berarti kita harus buat jurnalnya, yaitu kas pada pendapatan diterima di muka. Sebesar berapa tadi? Yang dibayarkan adalah $1.000 terlebih dahulu. Selanjutnya, pada tanggal 18, di sini perusahaan membeli perlengkapan secara kredit sebesar 750. Perusahaan membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah dan yang pada sisi kredit bisa utang usaha, bisa kas. Kita lihat apakah secara tunai atau secara kredit. Oh, ternyata di sini secara kredit. Berarti pada sisi kredit kita harus mengakui utang usaha. Di sini pada tanggal 18, perlengkapan pada utang usaha sebesar 750. Selanjutnya, pada tanggal 21, teman-teman. Pada tanggal 21 di sini, perusahaan membayar royalti kepada Rocket Music atas penggunaan demo musiknya saat membuat berbagai set musik. Di sini kita bisa mengakuinya sebagai beban musik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan Bossa Nova Music merupakan perusahaan jasa yang bergerak pada bidang musik. Sehingga lazimnya akuntan dipersilahkan untuk membuat akun terkhusus yang dimana akun tersebut memiliki intensitas tinggi dalam pencatatannya.
Salah satunya contohnya adalah beban musik ini sendiri. Kita bisa membuat beban musik sebagai akun tersendiri. Jadi pada tanggal 21 jurnalnya adalah beban musik pada kas. Ingat ya, kasnya berkurang karena di sini tidak ada keterangan dibayar secara kredit atau dibayar secara utang. Jadi kita akuinya sebagai kas. Selanjutnya, pada tanggal 22. Tanggal 22, di sini perusahaan membayar 500 kepada stasiun radio lokal untuk mengiklankan layanan Bossa Nova Musik 2 kali sehari hingga akhir Juni. Berarti kita bisa catatkan iklan dibayar di muka atau beban iklannya pada kas karena kasnya berkurang. Nanti bisa kita lihat apa bedanya beban iklan atau iklan dibayar di muka. Kita bisa lihat pada jurnal penyesuaian. Selanjutnya, pada tanggal 27, perusahaan di sini membayar tagihan listrik ya sebesar 560. Berarti beban utilitasnya tadi bertambah. Ini bisa kita catat atau bisa teman-teman catat sebagai beban utilitas, beban listrik, beban telepon listrik, dan lain-lain. Jadi, itu kami serahkan atau saya serahkan kepada teman-teman, bebas. Tapi di sini kami atau saya menggunakan akun beban utilitas pada kas untuk mempermudah ya, sebesar 560. Selanjutnya pada tanggal 28 di sini perusahaan membayar gaji karyawan minggu kedua sebesar 1.200. Nah, lagi-lagi gaji biasanya atau lazimnya itu dibayar secara langsung, secara tunai, secara langsung, secara kontan. Jadi kasnya di sini berkurang, kas perusahaan berkurang, dan beban gajinya bertambah sebesar 1.200. Selanjutnya, pada tanggal 29 di sini perusahaan membayar beban-beban lainnya seperti beban sewa, bisa juga beban bunga. Jadi kita masukkan beban-beban yang sekiranya intensitasnya rendah, yang kiranya 1 tahunan itu sekali. Jadi kita masukkan sebagai beban lain-lain. Itu pada tanggal 29 sebesar 170. Karena membayar, berarti kasnya juga turut berkurang pada sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 30 soal pertama, ini perusahaan menerima job sebagai DJ untuk pesta amal, diterima 600, sedangkan sisanya akan dibayar minggu depan. Ingat teman-teman, di sini tidak ada keterangan hari besok, hari lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tetapi di sini hanya ada keterangan menerima job sebagai DJ untuk pesta amal seharga 1.200. Berarti jobnya atau jasanya sudah dilakukan sehingga kita bisa mengakuinya sebagai pendapatan jasa. Karena kita mengakuinya sebagai pendapatan jasa, berarti kasnya bertambah. Tapi harus kita lihat di sini ternyata hanya diterima 600 nih. Berarti 600 sisanya kemana? Oh, ternyata 600 sisanya dibayarkan pada minggu depan. Dalam artian, perusahaan tersebut memiliki utang kepada perusahaan kita atau kita ngutangi ke perusahaan itu. Dan dalam akuntansi, hal tersebut bisa kita definisikan sebagai piutang usaha. Berarti jurnalnya, kas dan piutang usaha pada pendapatan jasa. Kasnya sebesar 600, piutang usahanya sebesar 600, pendapatan jasanya sebesar 1.200. Pendapatan jasa yang harus kita akui sebesar berapa ya? Sebesar 1.200 tadi. Selanjutnya, nomor 30, tanggal 30 nomor kedua, perusahaan menerima 2.500 atas jasa sewa sound pada perayaan kemerdekaan RI. Teman-teman harus mengingat, ini laporan atau jurnal pada bulan keberapa? Oh, ternyata bulan Juni. Sedangkan bulan kemerdekaan RI itu jatuh pada bulan Agustus. Dalam artian di sini Bossa Nova Musik belum melakukan jasanya. Jadi di sini kita masih bisa mengakui sebagai pendapatan diterima di muka saja. Karena kita sudah mendapatkan kas ya teman-teman. Kita sudah mendapatkan kas.
tapi kita masih belum melaksanakan jasanya. Berarti kita harus mengakuinya sebagai pendapatan diterima di muka. Nanti semisal perusahaan sudah melakukan jasanya, berarti jurnalnya bagaimana? Ya, berarti kita harus mendebitkan pendapatan diterima di muka dan kita harus mengkreditkan pendapatan jasa. Kita harus mendapatkan pendapatan jasa. Berarti seperti ini, teman-teman. Diterima di muka pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Nah, berarti jurnalnya adalah seperti ini. Jika kita jika sudah melakukan jasa. Jika sudah melakukan jasa, jurnalnya seperti ini. Ini sisi debit, ini sisi kredit. Seperti itu. Selanjutnya, masih pada tanggal 30. Di sini perusahaan membayar $600 royalti. Kita bisa catat sebagai beban musik ya, teman-teman. Sesuai soal, tapi karena di sini membayar 600 royaltinya tidak ada akun lain selain beban musik, berarti kita masukkan beban musik kepada lembaga LMKN untuk penggunaan musik dari berbagai artis selama bulan Mei. Berarti bisa kita catat sebagai beban musik pada kas sebesar 600. Dan kita beranjak kepada soal terakhir, yaitu tanggal 30, Nona Nova menarik 2.000 tunai dari Bossa Nova Musik. Tunai ya, berarti kasnya di sini berkurang, bukan utang usaha yang bertambah. Nona Nova menarik 2.000 tunai dari Bossa Nova Musik untuk keperluan pribadi. Ingat, untuk keperluan pribadi itu ada dua, teman-teman. Ada prive, ada dividen. Untuk perusahaan perseorangan sendiri, dia masuknya kepada akun prive. Untuk dividen, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di video-video selanjutnya. Jadi, untuk jurnalnya adalah prive pada kas sebesar $2.000. Mungkin cukup sekian, teman-teman, untuk pembahasan soal-soal perusahaan jasa Bossa Nova Musik. Saya Ananda Pratama, pamit undur diri. Kita jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.